Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa kembali di channel Coverboy, Kaur Perencanaan Bagian Operator YouTube. Coverboy siang hari ini saya berada di area persawahan hamparan sawah lega Desa Helet dan sudah bersama saya Ketua Kelompok Tani Sawah Lega, Bapak Dharma Saputra atau biasa disebut Pak Domo. Selamat siang Bapak. Siang. Pak, pertanyaan pertama, kan saat ini di Indonesia khususnya ya, ada dikenal El Nino atau kemarau yang cukup panjang. Apa dampaknya nih, setidaknya untuk sawah lega? Ya dampaknya apa sih ini sangat panjang ya, banyak dampaknya ya. Kita MT3 petani jelas sangat kekurangan air ya begitu. Oke, kekurangan air. Terus ngaruh nggak ke hasil panen Pak? Jelas ngaruh. Jelas ngaruh sangat jauh ya, tergantung kalau kita airnya debitnya lagi gede ya lumayan subur. Oke. Tapi rata-ratanya sekarang ya hampir-hampir ya sedang-sedang saja ya, pasti ya kalau kekurangan pasti banyak kekurangan, tapi ya hampir rata-ratanya enggak total lah gitu. Oke. Berarti di hamparan sawah lega ya, kita ke tema masalah sawah leganya. Di sawah lega itu ada sekitar berapa petani yang ada di bawah apa sebutannya, kelompok Bapak? Yang di kelompok Bapak. Sekitar 40 orang lah. 40 orang sawah. Oke. Sawah lega teh berarti dari ujung selatan ya, sebelah utara. Kadaton sana ya, yang Kadaton, Karangtengah, terus perbatasan Ciparai. Perbatasan Ciparai. Oke. Kujang sampai Limunding. Kira-kira seberapa hektar tuh, Pak? Untuk areal Helet nama 20 hektar. 20 hektar Bengkok ditambah sama yang punya penduduk lah. Punya penduduk. Ya sekitar ada 10 hektar mah. Ada 10 hektar. Berarti sawah lega ini teman-teman seperti yang diceritakan Pak Ambang kemarin di episode kemarin itu lebih dikenal dengan sawah bengkok Helet gitu, karena memang didominasi tadi ya sawah bengkok Helet. Nah, oke, tadi El Nino cukup mengganggu juga, cukup berpengaruh terhadap hasil panen. Ada nggak yang sampai dilapangkan gitu, dilapangkan gara-gara nggak panen ya? Ya alhamdulillah ya, cuma beberapa persen ya, hampir semua kegarap. Paling 1% juga tak ada, tak apalah, nggak ada kali ya. Yang 1% hampir rata-ratanya. Tapi hampir rata-rata kegarap ya Pak. Iya. Alhamdulillahnya ya. Nah, oke. Selain El Nino kan, kendala-kendala lain yang biasanya dihadapi di sawah lega itu apa Pak? Biar yang lain juga bisa mendengarkan kendalanya seperti apa tuh untuk petani-petani di sawah lega ini. Ya sekarang makan untuk MT3 ya, yang jelas nomor 1 kendalanya jadi masalah air. Oh ya. Kita sebagai pengelola sawah lega ya, khusus saya pengurus saya itu ya jelas air nomor 1. Oke. Ya tapi alhamdulillah setiap kita tarif kan seminggu kita dapat tarif 4 hari. Ya terpenuhilah sehari itu juga ada, kadang-kadang dibantu tarif malam gitu. Oke. Tarif berarti ada bayarnya gitu ya, air itu dibayar atau seperti apa Pak kalau ya, untuk tarif kita ya dari petani ya corial istilah tuh. Untuk peratus pada tuh 20.000. Petani mah ya tinggal nungguin lah istilah nanti. Kita yang mengelola, yang masukin air gitu. Oke. Tadi juga Pak Domo ada istilah MT3 nih. Enggak semua paham MT3 tenaon. MT3 itu masa tanam ketiga. Oh, masa tanam ketiga. Berarti sawah lega 3 kali tanam. Iya, 1 tahun. Oke. Biasanya padi yang sering dipakai itu jenisnya apa untuk sawah lega ini? yang bagus? Di sini kan ya campur sari. Kadang-kadang yang kebanyakannya yang sangat diunggulkan seperti kayak produk Mas Roni, Ciherang Bima, Ciputi. Yang satu, yang kedua Impari 32. Ya ada sih yang macam jenis yang lain, yang baru sih ada yang Genjah gitu kan, Petruk atau 34.
Berarti Nah, macam-macam juga iya. ya, tergantung petani yang menggarapnya mungkin. Ya tapi kebanyakannya ya eta Cibima Herang, Cibima Herang. Oke. sama Ciputri. Tuh produk sponsor bisa masuk. Hmm. Oke. Kalau tadi kan kendala karena memang musimnya atau apa cuaca ya, kendala iklim. Kalau kendala lain yang biasa dihadapi, aksesnya udah mudahkah atau seperti apa? Ya masalah yang kita udah pernah jalani ya, kita berpengalaman di sini waktu ya dimulai dari MP1. Kendala tino masalah air nggak jadi no problem. Yang paling kendala masalah hama. Hamanya apa Iya. Pak di sini Pak? Hama ya termasuk ilalang, ulat, sama wereng. Warung. Oke. Waktu MT1. Kalau MT2 ya kendala satu air agak mengurangi debitnya, yang kedua masalah hama bisa mengurangi gitu. Oke. Untuk hasil panen Bapak, kenapa pertanyaannya detail? Karena saya pernah jadi petugas sensus pertanian. Untuk hasil panen per 100 bata itu berapa banyak biasanya? Di sini ya rata-rata kalau kalau sini menghitungnya per 100 bata ya sedangnya 5 kintal. Oke. Paling onjonya 6 sampai 7 kintal itu yang Oke. paling bagus Paling gitu. bagus dan Paling minimnya ya 4 kintal per 100 bata. 4 Karena kintal per 100 alokasinya bata, kan ya. kita 3 kali panen gitu, Oke. 3 musim. Berarti rata ya untuk sawah lega mah hampir Iya. 3 kali panen. Iya. Oke, masih bersama Pak Domo, Ketua Kelompok Tani Sawah Lega Desa Heuleut. Pertanyaan berikutnya, tadi Pak Domo sempat ngomong mudik ya atau Iya. bukan mudik ya? Mudik cai. Mudik. Oh, mudik cai. Itu Mudik. teh mudik. Iya. Oh, apa itu mudik, Pak? Istilah mudik itu kita kalau bahasa nasional itu nyusur cai. Oh, menyusur. Ya kita ngebedain air lah gitu. Oke. Berarti kita ke hulu ya, ke Ya, hulu ke sana. Iya. Ke sumber air. Ke sumber air supaya ngalir ke tempat kita. Kita, Gitu. iya. Oke. Di sana kan ada beberapa pintu sampai kita kalau terhitung mah 5 pintu air. 5 pintu air Kalau sampai dari- ke sini teh. Oke. Berarti kalau mudik itu biasanya kalau waktunya sendiri seperti apa? Apakah malam kah atau biasanya? Ya dibagi, kadang-kadang umpamanya hari ini beberapa desa yang jadwalnya untuk malam, tarif malam apa untuk tarif siang gitu. Kadang-kadang kan kita satu hari umpamanya sekarang hari apa, Hari Rabu. Kadang-kadang dibagi 5 desa, jadi 5 desa per satu desa orang tuh nanjak ke sana ke gunung 5 orang. Oke. Jadi itu istilah mudik cai ya atau jadi kita tuh kurang lebihnya ya mencari air supaya Iya, air tersebut iya. ngalir ke tempat kita. Jadi tadi udah ada tarifnya juga, tetap harus dijagain supaya tetap ngalir ke tempat kita. Gitu. Jadi Pak Domo ini petani full time ya, mau siang mau malamnya udah jadi petani. Petani. Oke. Nah, Sawah. oke, terakhir tadi harapan. Kalau masalah harapan siapapun boleh berharap dan apapun yang diharapkan ya untuk kemajuan petani-petani di Sawah Lega, apa yang diharapkan ke depannya, Pak? Ya itikat kita mah sebagai petugas ya, sebagai ketua kelompok, intinya buat kan bagi pribadi saya mah intinya ingin meningkatkan, memajukan petani desa Heuleut, tentunya kelompok Sawah Lega. Oke, itu aja berarti. Iya. Dan semoga didengar dan mudah-mudahan seperti harapan kita bersama, para petani Heuleut khususnya dan umumnya petani di Indonesia bisa lebih sejahtera lagi. Gitu ya, Pak. Terima kasih atas obrolan hari ini, Pak Domo. Sehat selalu dan semoga apa yang diharapkan tadi bisa tercapai. Iya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Iya.